Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim. Bagaimana menjelang siang hari di sana Bang Luim ya? Di Melbourne kah ini atau di mana Bang? Di Melbourne masih dingin. Masih dingin, Masya Kali 15, paling 15 derajat. Paling tinggi, paling panas 15 derajat. Paling panas 15 derajat. Masya Allah, dingin dingin pisan kata orang Cirebon sana ya. Ya, tapi kita ini banyak kabar ini. Apa Bang Luim pernah bersentuhan dengan pemikiran setidaknya Ketua Dewan Pers kita Azumardi Azra yang baru saja wafat di usia 67 kalau tidak salah ya. Begitu dan bagaimana juga kita menjaga kesehatan dalam tidak terkena dadakan lah dalam hal ini walaupun ajal memang telah tertulis di Yaumil Mahfud. Bagaimana Bang Lim tentang beliau Bang? Silakan Bang Lim. Ya, tentunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang menyangka bahwa ketika dalam penerbangan beliau boleh dikatakan terserang gangguan. Barangkali itu yang disebutkan biasa di Australia the long COVID. Jadi COVID yang panjang itu yang batuknya sangat luar biasa katanya. Jadi barangkali dia tidak sadar bahwa dia terkena, mungkin tidak ada kan karena ada orang yang kena COVID itu tapi tidak ada gejala aja tapi dia terkena. Nah, mungkin itu. Nah, mengenai seorang Azumardi Azra ini ya saya bangga juga lah karena pernah mengenal dan dia kenal saya kenal dia. Dan dia itu memulai juga karirnya sebagai wartawan dulu di Tempo dan sebelum itu kalau tidak salah jadi Panji Masyarakat dulu juga sama-sama. Saya juga suka nulis dulu tuh Panji Masyarakat dan dia waktu itu di Panji Masyarakat. Jadi orang yang betul-betul punya dua pengetahuan disebutkan duniawi dan ukhrawi. Pengetahuannya itu jadi tidak boleh dikatakan pendek, tidak barangkali sempit, tapi dia mengerti, dia memahami. Kedua, urusan ini urusan dunia dan urusan akhirat dan orangnya memang bagi sementara orang dianggap terlalu toleran katanya. Dia terlalu toleran, tapi biarpun dia toleran seperti itu, barangkali orang tetap saja membina pandangannya tentang Islam tidak berdasarkan orang-orang seperti Azumardi Azra dan lain, tapi mereka itu lebih suka kalau melihat teroris dan lain sebagainya. Lalu itu disimpulkan sebagai pandangan mereka tentang Islam, suatu kekeliruan yang sangat fatal sebenarnya dan sekaligus juga mencerminkan tentang kemampuan orang itu untuk berpikir, untuk berenung dan lain sebagainya. Jadi kita memang kehilangan seorang tokoh yang punya kemampuan dunia dan akhirat, pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Ya, memang luar biasa. Ini kita membicarakan lagi tokoh yang lain ini Bang Luim. Ini lagi rame ini menjelang menghitung hari Pak Gubernur DKI Anies Baswedan akan lengser dari jabatannya. Dan belum lama Singapura yang sedemikian concernnya, beberapa menteri menerima beliau saat memberikan penghargaan. Makhluk berusia 53 tahun ini membuat wawancara dengan Reuters. Kayak mau jadi presiden asal ada partai yang mendapuk dia gitu. Macam mana Bang Nuim melihat langkah catur dari seorang Anies Baswedan dan pendamping-pendamping lain yang akan maju di tengah presidential threshold yang nampaknya cukup tinggi ini. Ya, apa yang Bang Nuim lihat dari percaturan di Indonesia sekarang ini? Silakan Bang Nuim. Anies Baswedan ini duri dalam daging bagi banyak orang. Dia tenang-tenang saja. Kita ketahui kan bagaimana awalnya dia didekati oleh, kalau tidak salah saya Nasdem pada waktu itu. Ini tahun kira-kira 2019 barangkali Nasdem sudah mulai mendekati karena menganggap inilah masa depan Indonesia. Yang lain-lain mereka sudah masa depan ya, sudah dekor, sudah dan sebagainya. Mereka ini masa depan. Tapi masalah dari Anies Baswedan sendiri adalah dia seorang akademisi, dia bukan seorang politisi. Jadi dia selalu melihat hal-hal itu secara objektif dan secara benar. Jadi bukan apa yang menguntungkan, apa yang merugikan. Dia melihat apa yang benar, bukan menguntungkan, merugikan. Jadi pada dirinya itu boleh dikatakan terdapat 3 unsur barangkali yang memang diperlukan. Unsur kemampuan, unsur kejujuran, dan unsur keberanian. Walaupun banyak orang tidak akan mengakui hal itu. Dan kemudian dia secara mendadak dan secara menggemparkan
secara dahsyat kalau istilah orang Medan bisa mengalahkan Basuki Cahayapurnama. Ini kan tidak masuk di akal sama sekali. Ini di luar perhitungan. Ini semua orang tidak ada yang menganggap itu bisa terjadi. Tapi kalau Allah SWT mengendaki idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun, ya itu dia yang terjadi. Sehingga sekarang ini banyak sekali memang yang betul-betul menganggap bahwa pertama, Anies Baswedan ini memang punya kemampuan. Kedua, Anies Baswedan ini harus dijegal dengan segala macam cara, apapun konsekuensinya, apapun akibat-akibatnya, dia harus dijegal. Saya ingat pertama kali dia datang ke Australia dan saya mendapat kesempatan untuk bicara dengan Anies di Canberra, dan waktu itu banyak sekali kalangan akademisi di Australia. Kita mengetahui bahwa dahulu ahli-ahli mengenai Indonesia itu terdapat di luar negeri, termasuk di Australia. Orang-orang seperti Herb Fish yang bukunya The Decline of Constitutional Life in Indonesia itu menjadi semacam rujukan. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih mengetahui Indonesia dari banyak ahli di Indonesia sendiri tentang Indonesia. Nah, mereka ini menyimpulkan setelah mendengar, melihat, membaca dan lain sebagainya bahwa ini adalah seorang calon Barack Hussein Obama, mereka mengatakan, untuk Indonesia. Kemudian majalah Time, ini salah satu majalah barangkali terbaik di dunia. Ada The Economist dan ada Time, ada Newsweek. Ya, Economist itu di Inggris, Time dan Newsweek itu di Amerika. Dan Time ini mengatakan dari 100 orang intelek di dunia ini, salah satu di antaranya adalah Anies Baswedan. Jadi memang dari segi pengetahuan ya, kemudian dia dipercaya menjadi menteri pendidikan. Ada yang mengatakan ya, tapi dia tidak becus, makanya diberhentikan. Belum tentu. Kadang-kadang seorang menteri yang bisa melampaui atasannya itu dianggap juga berbahaya. Jadi perlu dipikirkan jangan sampai dia lebih menonjol dari atasannya. Itu penting juga. Kita tidak melihat memang itu merupakan hak seorang petinggi, seorang atasan untuk memberhentikan atau untuk mempekerjakan. Tapi kita melihat bahwa ini ada kemungkinan dia lebih tinggi kemampuannya, ya, secara akalnya itu, nalarnya dan lain sebagainya. Dia lebih tinggi. Itu membahayakan. Ya, itu tidak baik. Itu nanti bisa memberikan pencerminan yang kurang baik terhadap atasannya. Maka dia dibebas tugaskan. Lalu terpilih sebagai gubernur dan dicari-cari kesalahannya terus-menerus. Bahkan stadion yang dibangunnya yang diakui bagus dan lain sebagainya tidak akan digunakan untuk PSSI karena ketua PSSI yang bergelar Iwan Bule tidak mau. Nah, kita tahu yang namanya Iwan Bule ini adalah orang yang bersama Luhut Panjaitan mendatangi Ma'ruf Amin ketika Ma'ruf Amin memberikan kesaksian yang memberatkan Ahok di pengadilan. Itu kita ingat, kita tidak lupakan itu. Itu ada digital, itu ada. Ya, Iwan Bule ini yang datang bersama Luhut Panjaitan. Tidak tahu kita apa yang dibicarakan dengan Ma'ruf Amin pada waktu itu di kediaman beliau di Tanjung Priok. Tapi Iwan Bule ini yang sekarang mengatakan bahwa PSSI tidak akan bisa bermain di JIS karena JIS tidak memenuhi syarat. Kita tahu juga ketika dia menjadi Kapolda di Sumatera di Metro Jaya, ketika terjadi serangan terhadap seorang bernama Herman Syah dari ITB. Nah, Herman Syah ini ditikam. Ditikam. Dan para penikamnya tertangkap. Kenapa Herman Syah ditikam? Ada yang mengatakan karena dia mengatakan bahwa video chat porno antara Habib Rizik dengan seorang perempuan itu adalah rekayasa, adalah hoax. Ada tidak benar, itu direkayasa. Dia berani mengatakan karena dia seorang ahli. Nah, kemudian entah bagaimana mobilnya ditabrak di jalan tol, dia ditikam dan sebagainya. Yang menikam ini kemudian para penikam ini ketangkap dan kepergok lagi makan siang dengan Iwan Bule setelah mereka ditangkap. Jadi ya, kita lihatlah orang-orangnya jadi kaliber-kalibernya itu. Karena biar bagaimanapun ingatan kita ini alhamdulillah masih bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Al-Ikhlas, itu masih ada ingatan. Jadi hal-hal yang seperti ini kita masih ingat. Oleh sebab itu Anies Baswedan ini adalah orang yang duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Kita lihat dong. Lihat bagaimana ini dari keluarga pejuang. Ini memang dari keluarga pejuang. Di antara 5 orang yang dahulu dikirimkan oleh Indonesia yang sedang berevolusi ke luar negeri, termasuk ke Mesir, ke India itu, termasuk A.R. Baswedan. Mau bilang lu cebong, ini orang punya jasa terhadap kemerdekaan dari Republik Indonesia. Kata orang Medan itu,
hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu dia bisa emas bawa berlayar, masa sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi. Ini orang yang punya jasa. Nah, tapi sekarang dianggap ya, ini dia bisa menghalangi orang lain yang ingin jadi. Nah, ini kita perlu seseorang yang pertama mampu. Kedua jujur, ketiga berani. Ya itulah yang tiga itu yang perlu. Dan kita lihat bahwa dia dipuji di mana-mana seperti dikatakan Rasil tadi. Kenapa dia dipanggil ke Singapura dan lain sebagai. Ya karena dia memang orang yang punya kemampuan. Nah, ini yang berbahaya. Orang punya kemampuan dan kejujuran kemudian. Kemampuan dan kejujuran berani. Ya, tiba-tiba reklamasi. Dia berani. Ya itu bahaya. Harusnya dia orang yang, ya Pak, apa maunya Bapak lah. Pokoknya asal Bapak senang. Dia nggak mau. Ya, jadi dia ini orang yang sepertinya kulul haqqa walau kana muran, sebutkan yang benar biar pahitnya bagaimana. Sebab dikatakan dalam Al-Quran itu setiap ada khutbah dari waqulu qawlan sadida, dan katakan sampai yang benar itu muncul ke permukaan. Nah, ini yang dia terapkan. Ini yang bikin lelaki umur 53 tahun ini, 53 tahun ini duri dalam daging. Jadi dengan segala macam cara, kalau perlu mengorbankan seluruh rakyat Indonesia, korbankan. Asal jangan dia jadi presiden. Allah SWT berkehendak lain, ya tentunya lain lagi ceritanya kan. Tinggal menunggu takdir. Kita lihat kekalahan, kemenangan dia itu telak sekali. Oh, identitas lah. Orang Islam itu memang mengatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar baru wa tu'minuna bil. Kau itu manusia yang terbaik, umat yang terbaik karena kamu menyuruh orang ta'muru dan melarang orang berbuat jahat, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Baru yang ketiga beriman kepada Allah. Jadi bagaimana mau dipisah-pisahkan kehidupan duniawi dengan ukhrawi? Itu yang dijalankan. Bagaimana menjalankan kebenaran, melarang orang berbuat jahat. Ya seperti kata Biden. Joe Biden itu jadi politik identitas di Amerika. Ketika dia kampanye, dia mengatakan, saya ingatkan kepada saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahwa kalau kamu melihat kejahatan, kamu harus mencegahnya dengan perbuatan, dengan tangan. Tidak mampu dengan lidah, tidak mampu dalam hati. Ya, bagaimana mau dibilang ini? Ini orang untuk kemaslahatan untuk umat manusia sih. Itu perlunya Islam itu, kata Syadi Habib, satu-satunya agama yang mau mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, kenapa Bang Nuim ya? Kok banyak pengamat dan bukan orang sembarangan hindari politik identitas? Ini apa? Apakah sebuah potensi yang merengkuh pemilih? Saya rasa di Amerika, di berbagai tempat, ini kan di Prancis kemarin itu jelas sekali politik identitasnya. Apa yang Bang Nuim lihat dari fenomena ini di Indonesia, Bang? Ya karena nggak ada yang sanggup untuk bisa melawan ini. Karena seperti dikatakan oleh Syadi Hamid, bukunya itu Islamic Exceptionalism. Ya, bahwa Islam ini lain daripada yang lain. Dia mengatur kehidupan, jadi seperti kata Rashid Alba, ini agama rasional. Dia mengatur dunia dan akhirat, dia mengatur toleransi, dia mengatur la ikrah fiddin, segala. Lihat itu di zaman khilafah Utsmaniyah itu 700 tahun. Itu ada pendeta Yahudi Rebai ya, Yahudi itu dari Turki menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Eropa. Kalian di Eropa sengsara kalian. Sengsara kalian di Eropa, datang ke Turki. Di Turki kamu bisa hidup tidak harus menukar agama, tidak. Nah, ini dia. Kita tahu apa yang terjadi di Spanyol ketika kekuasaan Islam sirna di Spanyol. Apa yang terjadi terhadap orang Yahudi, terhadap orang Muslim? Dipaksa. Mesti tukar agama. Kalau tidak, diusir. Nah, ini yang. Jadi ini sebenarnya kalau mau disebutkan ide, ya bagus lah. Bagus identitasnya kalau begini caranya. Seperti yang dikatakan, coba sekarang ini. Rasil pikirkan baik-baik. Mangkatnya Ratu Elizabeth, oke. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, sudah. Tampil seorang Raja Charles III. Orang banyak tulisan bertumbuh sekarang ini. Banyak sekali tulisan. Tulisan mengenai Charles dan Islam. Karena dia adalah semacam pelindung
dari Pusat Kajian Islam Universitas Oxford. Itu di Inggris ada 2 universitas yang luar biasa. Namanya Oxford dan Cambridge. Nah, ini Oxford. Dan dia tidak segan-segan mengatakan, wahai Barat, sadarlah kalian, Islam ini bicara mengenai soal lingkungan. Dia itu terus-menerus memuji-muji Islam sampai ada yang mengatakan, ya itu barangkali Muslim yang terselubung itu. Ya kalau kirim surat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam itu, dia waktu menandatangani namanya menggunakan aksara Arab dan lain sebagainya yang disinonimkan, disama dan sebangunkan dengan Islam dan lain sebagainya. Nah, jadi Islam ini memang ya kalau mau bertanding ya oke. Cuman apakah ada yang bisa bertanding untuk urusan duniawi? Mengenai persoalan, karena Islam ini sudah ada contoh-contoh di masa lalu, termasuk khilafah Utsmaniyah yang 700 tahun, mungkin 800 tahun, yang begitu luar biasa, sehingga ketika ada seorang sultannya mengatakan, saya menginginkan semua rakyat saya mesti Muslim, langsung majelis ulama yang mengatakan, tidak bisa, karena Islam melarang paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Agama lain, ya kita lihat sejarah. Bacalah sejarah. Seperti saya katakan tadi, baca sejarah Andalus, baca sejarah Cordoba, baca sejarah Spanyol setelah kekuasaan Islam sirna dari sana. Baca. Dan ini diakui. Karena Islam itu tidak ada paksaan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau perang itu anak-anak jangan dibunuh, ditembak, apalagi ditembak dari belakang tuh anak muda, ditembak begitu, jangan. Orang tua yang itu jangan, orang lagi beribadah jangan diganggu, pepohonan orang yang ada jangan diganggu, air minum orang jangan diracuni. Nah, itu dia, itu ajaran yang orang seperti Profesor dari India ya mengatakan dia non Muslim. Ini Muhammad ini bagaimana sih katanya? Masa dalam perang bikin aturan-aturan seperti itu? Ya demi kemanusiaan, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini agama yang menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang mukmin. Ada kemudian ayuhan nas, manusia secara keseluruhan. Jadi apanya yang identitas ya? Lah saya Muslim, saya ngaku dong. Saya Muslim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Muslim, mau bilang apa? Itu yang ditakuti, sangat ditakuti. Iya, Bang Nuim, luar biasa. Ini dari urusan dalam negeri, kita jalan-jalan ke luar negeri. Ini Bang Nuim, baru-baru ini di dunia ini ada pertemuan. Entah ini pengganti dari PBB atau NATO, Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO. Yang saya mau tanyakan, Bang Nuim, ini langkah catur Turki. Kalau India, Uzbekistan, dan lain-lain itu wajar saja. Turki akan menjadi anggota SCO ini juga. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Apakah ini penerimaan di berbagai bidang, padahal dia di satu kaki adalah dia anggota NATO. Di tengah konflik Ukraina yang makin tak mau jadi apa ini ya ke depannya. Silakan Bang Nuim. Ini kan aneh. Itulah dia. Ketika mereka memerlukan Turki katanya untuk menghadapi Uni Soviet pada waktu itu, maka cepat mereka membujuk Turki agar menjadi anggota Persekutuan Pertahanan Atlantik Utara itu. Nah, ketika mereka bikin pasaran ekonomi bersama, ya Eropa, Uni Eropa, mereka bilang, tunggu dulu, ini Turki budayanya begitu. Cari-cari alasan. Susah kali. Di Turki itu ada semacam lelucon. Katanya ada orang Turki bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kapan Turki akan menjadi anggota Uni Eropa? Kata Tuhan, tidak dalam hidupku. Dalam hidupku tidak akan pernah Turki kan. Nah, ini mereka melakukan hal. Jadi kalau demi kepentingan mereka, mereka cepat sekali. Begitu. Cepat sekali menerima Turki sebagai anggota NATO. Karena Turki itu secara strategis berhadapan dengan Uni Soviet, di dekat Uni Soviet. Mereka terima, perlu untuk pertahanan mereka, untuk keselamatan mereka. Tetapi ketika untuk kemakmuran Turki, mereka bilang, iya tapi itu budayanya. Turki sekarang bilang, oke, kalau begitu saya berada di dua kubu, tidak apa-apa. Karena mereka juga melihat bahwa dalam kasus Ukraina ini soal pengiriman gandum dan lain sebagainya, itu Turki sangat berperan untuk ikut membantu bagaimana cara mencegah paling tidak ya mengurangi bahaya kelaparan di dunia. Jadi mau tidak mau mereka mesti mengakui juga
Mereka mengakui tidak bisa bilang apa-apa. Kenapa waktu kepentingan keselamatan mereka menghadapi Uni Soviet, mereka begitu cepatnya menerima Turki sebagai anggota, dibujuk-bujuk supaya masuk jadi anggota NATO. Tapi ketika dalam segi ekonomi untuk demi kemakmuran Turki, mereka tidak mau memberikan kesempatan kepada Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Bagaimana? Itulah kemunafikannya itu. Itulah yang kita kadang-kadang Islam itu mengatakan tidaklah orang-orang munafik itu tempatnya, dahsyatnya luar biasa tuh. Janganlah, udah jangan. Jadi kita mesti paham, inilah mereka. Jadi sebagus-bagusnya mereka, hampir semua penjajahan itu mereka yang melakukan. Seperti dikatakan oleh banyak orang, kenapa Israel itu bisa begitu megah jaya? Ketika ditegur oleh Amerika, Israel bilang, kamu jangan enak ngomong. Apa yang kamu lakukan terhadap bumi putra Indian di Amerika? Diam Amerika, nggak bisa bilang apa-apa. Nah, ini dia. Jadi mereka ini sebenarnya ada unsur-unsur kemunafikan itu. Dan itu mau ditutupi ya dengan macam-macam cara, dan banyak juga yang rupanya terpengaruh itu. Jadi mereka itu dengan mudahnya bisa dipengaruhi oleh kebohongan-kebohongan karena mereka barangkali tidak pernah belajar sejarah secara utuh, sejarah yang ditulis secara objektif. Ya. Satu lagi Bang Nuim, ini urusan Turki ya. Saya juga agak aneh melihat posisi Dogan dalam hari ini dengan inflasi yang sedemikian parah di Turki sekarang ini, tapi masyarakat tuh masih mempercayai orang yang hampir berusia 70 tahun ini. Fenomena apa yang terjadi? Ini identitas lagi atau macam mana Bang Nuim keadaannya? Ini karena Partai Keadilan yang dipimpin oleh Erdogan, Recep Erdogan ini, ketika dia itu Turki boleh dikatakan pernah mengalami masa jaya ekonomi. Sekarang ini bukan saja ekonomi Turki, dunia, ekonomi Amerika pun, ekonomi Australia, hampir semua negara ekonominya kalang kabut, bukan hanya Turki. Jadi tidak harus kita hanya menyoroti Turki. Turki ini juga punya kemampuan yang sangat luar biasa. Itu kita ketahui, itu kita dari sejak dulu Mehmed umur 21 tahun bisa merebut Konstantinopel yang kemudian diikutan dari Istanbul dan menjadi Istanbul. Jadi memang rakyatnya melihat bahwa dia punya ketegasan dan dia tidak bisa diumbang-ambingkan oleh siapapun. Karena sebelumnya itu Turki itu ketika Kemal Atatürk itu luar biasa, anti-Islamnya itu luar biasa. Itu Kemal Atatürk itu pernah mengatakan dia paling benci mendengar azan karena itu mengganggu musik, dia mau dansa. Karena Mustafa Kemal Atatürk ini kan bukan lahir di Turki, dia lahir di Makedonia. Jadi dia tidak begitu senang dengan Islam, makanya aksaranya ditukar dari aksara Arab menjadi aksara Latin dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi negara yang sangat sekuler. Tidak boleh pakai jilbab itu di Australia ini. Senator apa pakai jilbab silakan aja, tapi sekarang nggak ada masalah. Tapi di Turki zaman itu, masuk Erdogan dan dia mencoba mengubah sebuah ini. Mau ada kudeta dan lain sebagainya, dia tetap juga berjaya dan lain sebagainya. Maka jadi orang berutang budi juga kepada dia. Mereka tahu menghargai. Tidak lupa, tidak melupakan kebaikan, tidak melupakan jasa dan lain sebagainya. Jadi ya dalam keadaan seperti ini mereka juga arif. Mereka tahu bukan hanya Turki, Inggris babak belur, Amerika inflasinya luar biasa. Berbagai negara di dunia ini inflasinya setengah mati. Jadi mereka melihat memang Erdogan ini sungguh-sungguh. Nah, memang dia barangkali dianggap sebagai partai keadilannya itu ya dianggap dia sebagai Islamis, bagi dia tidak menjadi persoalan. Jadi seperti barangkali juga yang dikatakan oleh pemimpin Tiongkok waktu itu Deng Xiaoping, kenapa repot-repot mengenai warna kucingnya, selagi dia tangkap tikus biarin aja. Nah itu dia, ini juga begitulah kira-kira dengan Turki Dogan ini. Ya luar biasa. Terakhir Bang Nuim, ini kalau dari segi topiknya nih saya ingin mengangkat fenomena Afghanistan yang hancur lebur di tengah 7 miliar US dollarnya ditahan di Amerika bahkan buat bayar korban WTC, tapi di tengah marwah yang dijaga, kemarin baru pulang haji jamaah Afghanistan ini, di dunia jarang ada yang mengembalikan dana sisa haji kepada jamaahnya gitu. Apa yang Bang Nuim melihat dari fenomena Afghanistan ini yang belum juga diakui oleh dunia
hampir hingga hari ini. Silakan. Ya, susah. Amerika agak berat ya. Kita lihat itu ketika terjadi pertempuran di Afghanistan melawan Uni Soviet. Kan Uni Soviet pernah masuk ke situ tahun lama, betul. Sehingga Amerika negara memboikot Olimpiade Moskow. Waktu Uni Soviet masuk ke Afghanistan, itu kalau tidak salah Afghanistan dipimpin oleh bernama Najibullah. Ribut dunia, sebuah ribut. Lalu mereka mempersenjatai kaum mujahidin, yaitu Usama bin Laden. Allah yarhamhu. Dia dipersenjatai. Maka kemenangan Usama bin Laden itu dalam pertempuran di tempat bernama Jaji. Di situ mereka itu luar biasa. Laporan-laporan mengatakan itu Usama itu kata berdiri dia. Berdiri, padahal katanya persenjataan Soviet itu begitu hebat. Dia berdiri, nembakin, tapi alhamdulillah dia terselamat pada waktu itu. Akhirnya Soviet angkat kaki, bilang susah ini Afghanistan. Siapa yang masuk ke situ, pokoknya akan mengalami baca-baca mudarat. Nah, setelah terjadi itu, Usama mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap anti barat. Puncaknya kata mereka adalah serangan tanggal 11 September tahun 2001. Itu yang mereka anggap. Dan masuklah Amerika dengan segala kekuatannya dan lain sebagainya. Ini adik kuasa ini masuk ke Afghanistan. Tahu-tahu keok juga. Maaf. Kalah. Aku kalah. Paling tidak jangan keok lah. Ini macam ayam berlaga. Angkat kaki dari sana. Sakit hati. Jadi terbukti bukan barangkali kekalahannya di Vietnam itu secara kebetulan saja Amerika. Kalah lagi di Afghanistan. Nah, ini sakitnya luar biasa. Nah, ini yang membuat Amerika bilang, oke, kalau begitu ini ada uang. Sebenarnya barangkali uangnya lebih dari 7 miliar. Mungkin lebih dari itu. Dan tidak dikasih. Biar mati rakyat Afghanistan, mati kelaparan dan lain sebagainya. Uang ini akan dibagi-bagikan kepada sanak keluarga dari 3.000 orang yang dikatakan mati dalam serangan tanggal 11 September tahun 2001. Padahal masih banyak yang mengatakan, kita pernah membicarakan, apakah mungkin orang-orang Arab yang baru belajar terbang 3 bulan bawa pesawat ringan bisa mengambil alih pesawat jet? Mungkin itu, karena pesawat jet dimanapun di dunia ini, saya tahu pernah ada ribut. Karena pesawat Garuda itu salah trajektoris, salah lajur, hampir mendarat di tempat lain, bukan di Talabarin, dekat situ. Itu cepat sekali diberitahu. Apalagi di Amerika itu ada NORAD namanya, NORAD, North American Air Defense System. Itu kalau ada pesawat penumpang yang keluar dari lajurnya langsung akan dihampiri oleh pesawat tempur F-14, F-15, F-16 atau apa. Oi, masuk kok. Ini kok dibiarin aja. Nah, jadi masih ada pertanyaan. Apa benar nih anak-anak Arab yang baru belajar bawa pesawat ringan 3 bulan tuh? Bisa itu. 3 bulan lalu menggunakan pisau yang untuk potong kardus itu, ambil alih pesawat. Seperti dikatakan oleh seorang pilot Garuda yang saya tidak bisa lupakan waktu itu. Alah Pak, katanya nggak mudah itu Pak. Katanya pesawat penumpang seperti itu kecepatannya 800 km sejam Pak. Nggak bisa belok kiri belok kanan aja Pak. Kalau kita keluar dari lajur kita langsung ditegur, kita datang pesawat tempur itu bilang, masuk kembali ke lajur kamu. Terserah kepada sidang pendengar yang terhormat dari Rasil yang mampu berpikir siapa sih sebenarnya yang telah melakukan serangan itu. Siapa yang paling mampu melakukan serangan itu? Cobalah. Mungkinkah Arab-Arab yang belajar bawa pesawat 3 bulan di Florida itu lalu bawa pesawat ringan ambil alih pesawat jet yang begitu canggih, 800 km sejam, terserahlah, terpulang maklum. Saya tidak mau mengatakan kesimpulannya apa. Anda gunakanlah pikiran. Akal itu digunakan. Ya salam. Tapi sebelum ditutup ada pesanan dari pendengar Bang Nuim. Bang Nuim dengar nggak yang namanya Biorka sekarang ini di sini? Apakah ini sebuah fenomena yang unik ya? Demo cara baru atau Polandia kah? Atau dari Madiun kah? Cirebon kah? Atau macam mana Bang Nuim? Terakhir dibilang dia menemukan dan dibuka itu datanya. Bagaimana Bang Nuim lihat ini Biorka? Tukang jual es. Tukang jual es.
yang nggak punya komputer, nggak punya laptop. Gitu. Tangkap polisi yang profesional, yang selalu profesional. Tembak 6 orang itu karena katanya ngelawan. Padahal orang kalau diamankan oleh polisi itu ketentuannya, itu protokolnya udah di borgol. Jadi dia nggak bisa ngerebut senjata. Jadi kita ini ya percaya aja lah. Kita tadi kan ya kita anggap karena kita jujur, kita pikir orang lain juga jujur ya. Kita anggaplah. Nah ini mungkin dia tukang jual ini, tukang jual es ini berkali iseng-iseng main dia Bjorka. Kemudian ada yang mengatakan tidak, ini dari Polandia. Ini termasuk barangkali kemungkinan mereka yang dahulu pernah ditugaskan belajar oleh rezim Orde Lama. Jadi bukan karena kemauan mereka juga. Mereka ditugaskan belajar ke Cekoslovakia, ke Rusia, ke Polandia dan sebagainya. Tapi kemudian Orba menganggap mereka itu tidak bersih lingkungan. Inilah kejamnya ini. Al-Quran itu, ini dia. Kedahsyatan dari Al-Quran itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itulah dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itulah dia. Ya Allah, ini Islam ini mengatakan tangan menjenjang, bahu memikul. Kalau kau bersalah, kau yang tanggung, nggak bisa orang lain yang tanggung. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Itu dahsyatnya Islam. Tapi mereka ini dianaktirikan. Ada yang lari ke Kuba. Setelah Orde Baru, mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Padahal mereka itu ke sana dikirim oleh pemerintah yang sah. Oleh pemerintah Indonesia yang sah dikirim ke luar negeri untuk belajar. Kwame Nkrumah dulu sering mengatakan, juga dia katakan kepada Bung Karno, kepada Nehru, kepada Jamal Abdel Nasir, kalau kita kirim mahasiswa kita ke negeri komunis, dia pulang jadi kapitalis. Kita kirim mahasiswa kita ke negeri kapitalis Amerika, dia pulang jadi komunis. Itu anehnya. Jadi orang-orang ini mungkin menaruh dendam. Tidak bisa pulang ke kampung halamannya Indonesia karena bukan kesalahan mereka, tapi karena peristiwa sejarah dan lain sebagainya. Mungkin mereka inilah yang kemudian melakukan. Nah, sekarang kita mulai lihat nih. Ini balas dendamnya ini. Ini macam kalau istilah orang-orang itu hukum karmanya ini. Mereka melakukan Bjorka ini. Mereka ungkit-ungkit. Kita tunggu. Ini akan menarik ini. Ini akan menarik. Kalau tidak terbongkar terus, ini akan menarik. Nanti menjelang 2024, wah ini menarik ini. Banyak hal-hal. Gak usah ada Bjorka pun kita bisa cerita kepada orang-orang yang sekarang ini mencalonkan diri untuk jadi presiden tahun 2024. Kita tahu ceritanya. Ada yang kita tahu. Ketika berada di Melbourne, mau nonton bioskop, itu satu bioskop karcisnya diberi sebuah, sekarang dia mau mencalonkan diri sebagai presiden. Kita tahu, gak usah ada Bjorka. Tapi kita tunggu. Jadi Bjorka ini akan menyentuh Harun Masiku juga kayaknya nih. Oh, dia barangkali mungkin jadi Harun Masiku. Jadi mereka ini sebenarnya adalah tukang es atau anak tukang es atau jual tape atau jual jambu di pinggir jalan, iseng barangkali main-main. Kok bisa? Mungkin ya. Karena polisi kita yang begitu profesional selalu menangani kasus itu secara profesional, udah tangkap 2 orang. Tangkap langsung. Ini Bjorka ini. Tapi barangkali bukan, ya nggak tahu lah. Jadi mungkin saja dari luar sana yang ingin balas dendam. Sekarang ini barangkali tiba masanya sekarang ini. Terima kasih Bang Nuim, tapi tidak lengkap kalau tidak mendengar nasihat Bang Nuim di tengah ancaman global resesi di dunia ini atau hidup zaman masa kini. Silakan Bang Nuim, nasihat Bang Nuim untuk pendengar. Silakan. Tidak menjadi persoalan. Kita tetap itu, Islam itu luar biasa. Dalam misalnya mangkatnya Ratu Elizabeth ini, banyak ulama-ulama mengatakan dalam Islam kita caranya menyikapi suatu musibah itu datangnya dari Allah SWT, ada sebab-sebabnya. Kalau kematian itu memang ajalnya. Setiap yang berjawa itu akan merasakan kematian. Dan ketika ajalnya idza ajalum, kamu tidak akan terlambat 1 detik atau lebih cepat 1 detik. Hingga selalu itu digambarkan sebagai berikut. Ada suatu batu nisan. Di batu nisan itu tertulis, di tempat kamu sekarang berada, di tempat kamu sekarang berdiri, aku pernah berdiri. Di tempat aku sekarang terbaring, kamu juga akan terbaring. Jadi kita juga akan tentunya mendapatkan kematian. Tetapi sebelum itu, ingat, tidak boleh putus asa, tidak boleh terlalu bersedih-sedih, tidak boleh merasa kita tidak boleh.
Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Tidak boleh kamu merasa kecil hati, merasa rendah diri dan lain sebagainya. Karena kamu adalah agung apabila kamu orang yang beriman. Itu penting. Luar biasa, harus semangat terus Bang Nuim. Itu yang penting dari cerita hari ini. Terima kasih Bang Nuim Hayat pagi hari ini telah menemani jutaan pendengar Radio Silaturahim. Semoga Allah memberikan selalu kesehatan Bang Nuim dan hidup selalu bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.